Assalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat istiqomah untuk bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Di saat orang lain sedang tertidur lelap, di saat orang lain sedang menikmati istirahatnya, justru kita bangun, bersujud, bersimpuh. Ini adalah anugerah yang paling terindah. Ya, di saat orang lain sedang istirahat dengan indah, ya, tarikan selimut, ya, dinginnya, ya, AC, justru kita bangun berdialog dengan Tuhan, zat yang maha mengetahui, zat yang maha menatap, zat yang maha melihat, zat yang maha menyaksikan. Itulah nikmat terindah dalam kehidupan kita. Perkara hajat, jangan risau. Perkara impian, jangan ragu. Perkara cita-cita, jangan khawatir. Hutang, gak usah khawatir. Bikin Allah takjub dulu. Bikin Allah senang dulu. Bikin Allah kagum dulu. Nanti semuanya secara otomatis. Itu otomatis itu, Bun.
otomatis. Nggak percaya, dicoba aja. Berat. Iya pasti berat. Karena yang ringan itu istirahat. Nah, makanya saya selalu menyampaikan ke kita semua, jangan terlalu banyak keraguan. Kalau urusan Tuhan, nggak usah ragu. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ayah bunda semua atas doa-doa indahnya, terbaiknya untuk saya pribadi. Alhamdulillah keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan. Ya, tentunya bukan terkadang, kebanyakan nggak masuk akal. Ceritanya kemarin kan saya udah menyampaikan, mana Ibu Marwiyati mana? Ibu Marwiyati WA ke saya, Pak Ustadz, coba dengan obat zaman dulu. Ya, pas bangun tidur, ya Ibu Marwiyati makasih ya. Kalau pas bangun tidur, itu ludah pertama, diambil, diusapin. Baca selawat. Ya. Dan seketika malam kemarin itu, waktu saya pakai kacamata, itu sebenarnya udah kendor itu. Udah turun, bengkaknya udah turun. Ya. Cuma karena kita sebagai manusia biasa, kita imbangin, balance antara antara bumi dan langit. Itu kan urusan langit. Urusan buminya apa? Paginya saya periksa ke dokter karena saya penasaran. Penasaran saya. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran, tentunya saya datang ke dokter karena udah 3 kali nih. Dokter pertama nggak ada pengaruh, kedua nggak ada pengaruh. Justru pengaruhnya itu di saat bangun tidur sambil ludah pertama, ya ternyata itu obat itu. Ya, akhirnya sudah mulai kempes. Datanglah ke dokter ceritanya kemarin. Oh, ini harus dirujuk ini. Ya, akhirnya dapat rujukan. Qadarullah hari itu juga saya dapat spesialis mata di rumah sakit Bogor. Datang saya sorenya tuh. Tapi ini tidak mengurangi pelayanan saya di Pondok Sehat Malomo. Dari pagi sampai siang saya masih ngelayanin tamu karena ada puluhan tamu datang untuk konsul. Ya, kalau nggak salah Mbak Marsha kemarin ngirim di grup ya. Ada beberapa tamu datang. Ada 2 rombongan. Nah, singkat cerita saya datang ke rumah sakit. Diperiksa lah sama dokter spesialis mata. Wah, diteropong segala macam. Wah, itu lumayan lama itu. Ada 4 jam saya di rumah sakit itu. Sampai malam, jam 9 ya baru nyampe. Nah, pas Isya ya, selesai itu. Nah, kata dokter apa? Ini ada pembengkakan, bukan pembengkakan, penyumbatan. Jadi kantung air mata saya itu tersumbat. Jadi ini kita tuh ada kantung air mata tuh 2, Bu. Satu di sini, satu di sini. Satu di sini, satu di sini. Ternyata tersumbat. Nah, itu yang membuat pembengkakan. Jadi, saya candain diri saya. Mungkin terlalu cengeng saya. Mungkin terlalu sering banyak air mata keluar, akhirnya tersumbat. Ini hiburan aja. Ya, pada intinya adalah itu kotor, bakteri. Kan waktu itu awal mulanya, oh pantesan. Nah, ini pelajaran ini, Bun, buat semuanya. Ini buat semua. Ya. Kalau misalnya kondisi belek kita kering, ya belek, capek na ngogi ya ko marako capek sebaiknya jangan dikucel langsung pakai tangan, tapi mending pakai air. Ini pelajaran. Hikmah di balik ini. Karena saat itu waktu saya nginep di Cirebon,
Kan ada kotoran di mata itu, kering. Ternyata air mata tersumbat, nggak memberi cairan ke belek itu, sehingga kering, itu yang membuat bengkak. Nah, jadi kalau misalnya ada belek, alangkah baiknya jangan langsung dibuang begini, tapi pakai air. Cuci tangan pakai air langsung. Nah, begitu. Itu ilmu. Saya baru tahu, oh pantesan, karena riwayatnya mata saya sakit itu ketika saat itu kering. Kering banget itu. Nah, pas kering itu udah gatel, susu terus, dikucek-kucek terus, akhirnya bengkak. Nah, ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu, karena di situ sensitif sekali. Kalau kita tanda-tandanya begitu, kalau ada kotoran mata kering, jangan dikucek-kucek, tapi alangkah baiknya cuci muka. Kenapa? Itu tanda ada penyumbatan di kantong air mata. Akhirnya singkat cerita, saya harus dirujuk lagi ke spesialis kelopak. Ternyata mata itu banyak sekali bidangnya. Ada khusus kelopak mata, atau khusus retina mata, segala macam. Ya. Nah, dan saya bilang mungkin karena padat sekali jadwal saya pekan ini, minggu depan juga padat, nanti pertengahan mungkin di saat puasa baru saya lanjutkan. Karena ini saya lihat ini sudah mengering, sudah kempes, ya. Akhirnya saya bilang nantilah itu, karena range waktu dikasih itu 2 bulan untuk melanjutkan. Nah, begitu ya Bunda ya. Ini hanya ilmu buat kita semua, agar supaya kalau terjadi hal seperti saya, hati-hati. Ya. Tandanya satu, belek atau cafe atau kotoran mata kering. Jangan digaruk. Karena itu tanda adanya penyumbatan. Kenapa? Logikanya air mata kita nggak keluar sehingga kering. Nah, gitu. Tapi yang bagus itu kalau beleknya itu lembek, basah. Nah, begitu. Ya. Itu hanya intermezzo saja, Bu. Berbagi pengalaman agar supaya kita tidak kena seperti ini. Nah, ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak malam ini dan satu pekan ke depan, karena insya Allah kemungkinan hari Rabu depan itu kita sudah masuk bulan puasa ya. Artinya masih ada satu pekan lagi kita akan membahas terkait dengan fikih puasa, fikih Ramadan, agar supaya persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan betul-betul kita maksimalkan. Ya. Kalau saya begini bahasanya, di luar bulan puasa saja santri saya sudah getol. Apa getol? Rajin. Mati nulu. Ya. Itu di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa saja mereka sudah bisa hatam Al-Quran 4 juz 4 kali. Ya, bukan 4 juz, 4 kali dalam 1 bulan. Itu di luar bulan puasa. Ini adalah kebanggaan buat saya. Ya, untuk santri-santri saya, Masya Allah. Ini di luar bulan puasa nih. Ya. Mereka sudah bisa hatam Quran 4 kali. Ya. Kemudian, di luar bulan puasa, mereka sudah istiqomah bangun jam 00, sebahagian. Sebahagian, enggak semuanya. Dari 3.000 lebih santri, mungkin saya ambil ada mungkin sekitar 5%. 5% ya, bukan semuanya. Ya, ya mungkin adalah sekitar 20 orang. Ya. Yang istiqomah jam 00. Lebih kayaknya ya, kalau dihitung dari grup 1 sampai grup 12 itu adalah 100 orang. Ya. Nah, ini adalah kebanggaan buat saya, bukan sombong, tapi ada rasa bangga punya santri, Masya Allah,
bisa bangun jam 00. Nah, nanti tentunya ini akan ada perubahan besar. Kenapa? Karena kita akan tidur, tidak mungkin bisa tidur jam 8, jam 7, nggak mungkin. Pasti nanti tidurnya di atas jam 9. Ya. Sehingga, Bapak Ibu, mari kita siasati. Ya. Mari kita siasati agar kebiasaan, keistiqomahan kita tetap berjalan tanpa mengurangi ibadah yang lain. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara simple, hanya 2 tambahan kok. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari. Kan cuma 2 itu. Ya. Ya kan coba. Kalau sekarang kita hanya tahajud di tengah malam, kita hanya isya di waktu isya. Nah, sehingga nanti begini polanya. Ini nih mohon disimak baik-baik ya. Agar supaya nanti nggak jadi gini, jangan sampai hadirnya bulan puasa justru merosot munajatnya gitu loh. Justru hadirnya bulan puasa, munajat gedor pintu langitnya harus ditingkatkan. Begitu. Paham Bu ya? Paham ya? Nah, caranya gimana? Ya, Allahu Akbar. Ya. Setelah kita buka puasa atau buka saum, maka tentunya kita langsung sholat maghrib atau buka dulu, pembuka, makan dulu, setelah itu sholat maghrib. Nah, terkait dengan makan di maghrib, jadi gini, mohon maaf, kita ada keringanan dari Allah. Karena saum Ramadan itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ibadah wajib setingkat dengan sholat, setingkat dengan zakat, setingkat dengan syahadat. Nah, setingkat dengan haji. Itu ibadah wajib. Puasa itu. Ketika antara wajib dengan wajib berpapasan atau bertabrakan, maka ini jangan saling mendahului. Ini paham nggak ini maksudnya Bunda? Karena ada orang pemahamannya bukan salah, sedikit keliru. Ya, khusus di maghrib ini. Paham maksudnya. Habis puasa saum, tentunya yang diburu-buru itu bukan sholatnya. Ya, ini yang keliru. Banyak banget yang keliru. Ya, saya tidak mengatakan salah ya. Cuma agak sedikit mungkin ya, boleh jadi harus belajar lagi lah. Ya. Ketika azan mengatakan, muazin mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum 1 teguk. Langsung sholat. Salah nggak? Nggak salah. Tapi alangkah baiknya penuhi dulu kebutuhan kita, ya, karena kita habis puasa. Minimal ada asupan gizi dulu, supaya kita nggak lemah. Gitu loh maksudnya. Nah ini yang banyak sekali terjadi, saya lihat di masjid-masjid, dia tetap berdasarkan iqomah yang ada. 5 menit setelah qomat langsung iqomah. Kasihan. Itu bala-bala masih dikunyah-kunyah, langsung qomat. Itu kolak baru 2 sendok, langsung qomat. Nah ini mohon maaf ya, saya sampaikan kepada pengurus masjid, atau para muazin, para imam. Mari kita
sama-sama pahami ini. Ya. Ini mobil khusus bapak-bapak nih yang ke masjid nih. Kasihan. Oleh karenanya, khususon untuk maghrib, alangkah baiknya kasih spare waktu minimal 15 menit atau sampai 20 menit. Ya. Berarti sholat maghribnya diundur, Ustaz. Enggak jadi masalah. Karena sholat maghrib hukumnya wajib, puasa juga hukumnya wajib. Gitu loh maksudnya. Dan rangkaian ibadah puasa itu adalah berbuka puasa. Kalau nggak berbuka puasa, nggak disebut puasa. Begitu. Nah, begitu Bunda. Tapi jangan pula kebablasan. Karena banyak juga yang kebablasan ini. Sholat maghribnya udah mau azan isya. Nggak gitu-gitu juga. Maksudnya gini-gini. Nih, mari kita pahami sama-sama. Ya. Di saat azan, kan azan tuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum. Dan ini nanti kita bahas itu. Apa yang harus kita makan terlebih dahulu. Ya, tentunya manis-manisan. Manis-manisannya apa? Kalau ada air zam-zam dulu. Kalau nggak ada air zam-zam, kurma dulu. Kalau nggak ada kurma, minimal buah-buahan yang matang di pohon, nggak dimasak. Ya. Kalau nggak ada juga, baru pakai air putih. Kalau nggak ada juga, kebangetan deh. Masa air putih nggak ada? Ah, kan begitu. Ya. Minum air putih. Ya. Setelah air putih, minumlah yang manis-manis untuk berbuka dulu. Kan begitu. Masalahnya adalah di antara kita itu ada orang di saat berbuka puasa nggak bisa makanan ringan, harus makanan berat. Ini biasa terjadi. Nah, misalnya saya itu Pak Ustadz, kalau buka puasa nggak bisa kalau hanya minum air putih. Saya harus makan nasi. Nah, sementara ini seorang imam. Oh, udah gitu nasi padang pula lagi. Nah, gitu. Pak imamnya masih makan nasi padang. Oh, muazzinnya langsung. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Waduh, repot urusan itu. Ini repot urusan. Sehingga alangkah baiknya, nih perhatikan. Alangkah baiknya selesaikan dulu makanannya. Toh juga makan nggak nyampe setengah jam. Orang waktu maghrib kan 1 jam. Ya. Waktu maghrib itu 1 jam, Bapak Ibu. Selesaikan dulu makannya. Jangan sampai Pak Imamnya masih makan bala-bala. Masih makan nasi. Ya. Udah. Makan itu nggak nyampe 10 menit. Ya. Kalau ini kalaupun makan berat. Kalau makan ringan hanya 5 menit. Nah ini saya berharap seluruh muazin Bilal mendengarkan ini. Ya. Kenapa? Karena kasihan. Jangan terlalu terburu-buru komatnya. Ya. Nggak jadi masalah sholatnya bukan ditunda, diundur sedikit. Toh juga diundur nggak nyampe setengah jam. Begitu saudaraku. Ya. Ya. Ini termasuk ibu-ibu di rumah ini. Ya. Kadang ada itu cuma minum seteguk langsung sholat. Nah, niatnya apa? Kalau udah habis buka kenyang, males sholat maghribnya. Jangan langsung dihajar. Makan seperlunya saja dulu. Nah, ini enggak. Pas buka, kolak 1 mangkok. Bala-bala 5 biji. Ya. Buras 5 biji. Es pisang hijau 1 mangkok. Es campur 1 mangkok. Nasi padang 1 bungkus. Ya wajar lah. Kalau udah begitu. Pas sholat maghrib. Udah kagak bisa berdiri. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya.
Maksudnya adalah, ya, ya, kulu wasrobu wala tusrifu innallah la yuhibbul musrif. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, kan ada orang kayak gitu. Bener nggak ayatnya tadi? Kayaknya ada salah ya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Ya, bukan innahu la yuhibbul musrifun. Ya. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, begitu ya. Jadi, kalau ada yang bertanya, bagaimana baiknya Pak Ustadz? Dan Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya begini, alhamdulillah saya bukan seorang penggila gorengan, tapi saya adalah penghobi minuman manis. Ya, biasanya kalau saya itu makan, kebetulan kan di sini kita ada masjid depan rumah, setiap sore itu selalu ada takjil, selalu pembuka. Dan biasanya kalau nggak ada manis-manisan, saya ngambil di rumah, karena setelah istri saya selalu bikin tuh. Kalau nggak es campur, es buah, es pisang hijau, ya itu tuh. Ini namanya doang ya, tapi es nggak pakai es. Cuma namanya doang. Jadi kayak buah-buahan dicampur-campur, kemudian es pisang hijau, nggak dipakai es. Nah, gitu ya. Karena kalau pakai es itu ujung-ujungnya radang. Ini kalau nanya ke saya, ya baiknya gimana? Ya, itu dulu. Ya, setelah itu ada buras. Ya, ya saya penghobi es pisang hijau bun, karena saya asli orang Bugis, tentunya saya sangat suka. Ya, ada buras, kemudian di situ baru dibarengin sama gorengan. Nah, itu udah cukup mengganjal tuh. Dan itu waktunya nggak nyampe 10 menit. Nah, ya sop buah lah ya bunda, bukan es buah, sop buah. Itu setiap hari. Dari sekarang kumpulin tuh nata de koko. kalau kalau ke swalayan tuh beli nata de kokonya sampai 20 20 kaleng. Jadi tiap hari istri itu selalu istri saya udah tahu tuh kesukaan saya itu. Dan selalu ada. Nah, jangan dibalik, terkadang ya. Ini yang saya lihat perhatikan, minum air putih, langsung gorengan. Ini nih yang paling bahaya. Ujung-ujungnya apa? Radang. Nah nanti setelah maghrib, habis sholat maghrib, jangan lupa ya, paket sholat maghribnya jangan sampai begini, gara-gara habis puasa, akhirnya paket sholat maghribnya lepas. Apa yang dimaksud lepas? Bakdiahnya dilepasin. Ini yang keliru. Tetap sholat maghribnya tetap jalan, bakdia maghribnya tetap jalan. Gitu bunda ya. Ya. Ini demi kebaikan ini saya sampaikan begini. Ya. Jangan sampai paket sholat maghribnya dilepas. Ini mentang-mentang, ya apalagi maaf nih maaf sekali nih. Ya, nanti kita akan bahas juga tuh. Ya. Terkait dengan buka puasa bersama. Buka puasa bersama, tapi sholat maghribnya lepas. Nah, apalagi kalau angkatan-angkatan S1, kalau angkatan S2 sih mungkin udah ada pada tua, tapi S1 nih bahaya. Bukan bahaya, yang paling riskan. Ya. Ini seangkatan S1 atau angkatan SMA, makan rame-rame, tapi nggak ada yang sholat. Ini yang paling bahaya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, yuk saya mengajak ke kita semua, saya tidak melarang namanya buka puasa bersama.
Yang saya ingatkan, Anda buka puasa bersama, tapi sholatnya jangan ketinggalan. Ba'diyah maghribnya jangan ketinggalan. Nah, ini repot jadinya kalau sudah buka bersamanya di restoran. Restoran punya musola ukuran 2x2. Nah, ini agak repot sudah. Pasti nggak bakal ada namanya ba'diyah maghrib itu. Kenapa? Karena setelah salam itu udah puluhan orang nungguin di belakang. Nah, sehingga kalau saya tetap sholatnya di masjid. Usahakan sholat di masjid. Tujuannya apa? Agar supaya kita masih bisa sholat ba'diyah maghrib. Karena ba'diyah maghrib itu adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, begitu. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua agar supaya anak-anak kita, mungkin istri, boleh jadi kita sendiri suami, ya, diundanglah. Ini termasuk saya sering diundang tuh. Buka puasa bersama, kemudian seisi ceramah, ya. Biasanya isi ceramah saya yang ringan-ringan saja, yang hal-hal kayak gini, ya. Jangan sampai dikerjakan. Ya memang semua wajib, puasa wajib, tapi sholat jangan berantakan. Ini puasanya jalan, tapi sholatnya berantakan jadinya. Nah, ini nanti ada bab juga akan kita bahas, bagaimana orang-orang yang rajin puasa tapi nggak sholat. Ya, jangan menjustifikasi ibadahnya nggak diterima. Ya, nanti kita bahas itu ya. Yuk kita berdoa sekarang ya. Sudah jam 3.34. Alhamdulillah sudah tidak ada rasa sakit, sudah tidak ada rasa perih, hanya saja gatalnya itu yang nggak bisa berubah. Nah, begitu saudaraku ya. Itu pembahasan kita malam ini dan seterusnya nanti sampai malam bulan puasa Ramadan ya. Kita bahas terus itu nanti berepisode nih ya. Malam ini, malam besok, malam ini ya kita akan bahas itu terus. Tujuannya apa? Agar fikih Ramadan kita berjalan. Ya, fikih Ramadan kita jalan. Jangan sampai kita nggak paham dengan fikih Ramadan. Ya, apa-apa saja membatalkan. Ya, begitu ya, insya Allah. Nah, adapun nanti terkait dengan mekanisme kita munajat gedor pintu langit, tentunya akan naik nantinya, Bun. Nggak mungkin jam 3. Pasti naik. Kemungkinan jam setengah 3 idealnya. Kayak tahun kemarin kan setengah 3. Karena kalau jam 3, mepet, sahurnya mepet. Ya, khusus untuk Jabodetabek ya, sahur kita mepet. Jadi kemungkinan nanti kita mulainya dari jam setengah 3. Sehingga setengah 3, setengah 4 selesai, ada waktu sahur. Setelah itu baru kita banyak berdoa, beristighfar. Ya. Kalau jam 2 jangan, Bu. Kalau jam 2 terlalu malam. Nanti kasihan. Kita nggak dapat tilawah. Iya, Bang Haji. Bang Haji Sukawati. Hapada Toriolo. Toriolo kan pakro. Setengah telu. Begitu ya. Siapkan air, kita sama-sama rukyah. Saya hakul yakin, wasilah rukyah, mata saya sembuh. Ya, saya hakul yakin itu. Siapa nih? Banyak hutang. Ayo, kita minta sama Allah. Bapak Ibu jangan terus teriak, saya banyak hutang, tapi ibadahnya ala kadarnya. Enggak begitu. Kalau kita teriak banyak hutang, maka kita teriakin ke Allah langsung.
Teriakin ke Allah langsung. Ini banyak di antara kita urusan hutang teriak terus, ya Allah banyak hutang, Ustaz banyak hutang. Tapi enggan bersujud. Pengen cita-citanya terwujud, tapi enggan bersujud. Sehingga metode yang saya ajarkan buat kita semua, mohon maaf. Metode yang saya ajarkan ke kita semua adalah metode pendekatan diri ke Allah. Ketika kita sudah angkat tangan, Allah turun tangan. Begitu. Cuma ironisnya, banyak di antara kita sudah tahu kita banyak hutang. Sudah tahu ekonomi kita meredup, tapi enggan bersujud. Alasannya ribuan. Nah, begitu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ya Aba Baru. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama. Saya terus membimbing upgrade, bukan dirubah, upgrade. Upgrade itu lebih ditingkatkan lagi keyakinan kita ke Allah. Dengan kita bersyahadat, apalagi pas bangun tidur, itu luar biasa syahadat dulu. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud ya qadir hajastajib min qalbi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu. Khususan ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Syamsuddin bin Kiai Haji Muhammad. Wa khususan Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin. Ustazuna Abah Guru Sekumpu Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Al-Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, sekarang kita ruqyah. Minta sama Allah. Ya. Yang sakit keras mana? Yang sering hubungin saya. Yuk. Saya nggak perlu nyebut nama ya, karena nyebut nama nanti pengen semuanya namanya disebut. Seluruh jamaahku, santri-santriku yang sakit keras. Baik itu keluarga, suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, bapak, ibu yang sedang sakit. Aminkan doa ini. Jangan pernah mengucilkan doa-doa ruqyah. Karena boleh jadi asbab sababiahnya doa ruqyah lah yang menyembuhkan kita. Allah redho, Allah sembuhkan kita. Adapun kita ke dokter, adapun kita ke rumah sakit, itu ikhtiari. Ikhtiar. Karena antara ikhtiar langit dan bumi harus seimbang. Yuk. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mohon kepadamu, angkatlah semua penyakit saudara kami semua, ya Allah. Biniatis syifa. Biniatis syifa. Kami niatkan syifa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami semua, ya Allah.
Angkatlah seluruh penyakit mereka semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali ya Allah. Seluruh penyakit. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ya Allah. Angkatlah semua ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, nyuhunkan karomahnya Hizbul Yamani untuk kesembuhan saudara-saudara kami semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswasi atasamtu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqil khairi wal yasu wa kika hiji mahijin kahaka haji mahjuji marmahjuji marjuji wa kiayin jajir wa kiayin mahmajun. Wa nuhi wa atasamtu bika min sal jinni wal jism wa zati sayatin. Wa asba'ihim a'udzu bika min kulli balaa wa kidani wa kiajin ajin ajin ajin. Darasin wa nawar wa kiahiyan sarahiyan. Aduwunaya asba'ud wa bihaqi azamatikal jalita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ifni min jamil bala wal afat. Wa bihaqi Isa wa Musa wa bihaqi Idris wa Sisa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wa la nihayata wa tasamtu bika misal jin wa ansi bisri qira'atis sajid. Ya giasal mustaghith. Agisni. Ya man laisa kamisli syai'un wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Iya saya sukunu riha wa yatul wakil al azhar wa lahum masakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani walladzi huwa yutawwab. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa yamsaskallahu bidirrin fala kashifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika. Semuanya ya Allah. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Min syarri waja'ir riyahi wal isqami wal aurami wal jununi wal barosi wal jizami ma'a. Seluruh penyakit yang ada di tubuh mereka semua, tubuhku ya Allah, tubuh mereka semua, saudara-saudaraku ya Allah, dari ujung kaki. Bihaqqila birahmatika ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Minal abdi zalili asi alam tanwiz. Ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu. Rabbi anni massani ad-durru, Rabbi anni massani ad-durru anta rahman rahim. Rabbi anni massani ad-durru anta rahman. Dipegang sakitnya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihim yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihim yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihim. Fasayakfikahumullah wa huwas sami. Fasayakfikahumullah wa huwas sami. Fasayakfikahumullah wa huwas sami. Fasayakfikahumullah wa huwas sami. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Hunazilan mutafarriqatan min tilka diyar, hunazilan mutafarriqatan min tilka diyar, hunazilan mutafarriqatan, hunazilan mutafarriqatan. Hunazilan mutafarriqatan min tilka diyar, ini adalah ruqyah kerasukan. Hunazilan mutafarriqatan min tilka diyar. Hunazilan mutafarriqatan min tilka diyar. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'i. Sesi terakhir, ayo. Mana tadi yang teriak-teriak banyak hutang? Yuk. Minta sama Allah. Siapapun kita, jangan malu. Ini adalah ruangan munajat ke dalam pintu langit. Bukan ruangan terhina. Bukan ruangan aib. Tapi ini adalah sama-sama kita minta sama Allah. Ya, tak usah malu saudaraku. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama kita minta sama Allah.
Mintalah sama Allah agar Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Mintalah sama Allah agar Allah memberikan kita jalan rezeki yang berlimpah ruah. Agar kita tidak lagi ngemis. Agar kita tidak lagi minta-minta. Agar kita tidak lagi riba. Agar kita tidak lagi pinjol. Agar kita tidak lagi bangke. Yuk minta sama Allah. Ikutin saya, ya Allah. Ya Hanan. Ya Allah. Ya Mannan. Ya Allah. Ya Fattah. Ya Allah. Ya Razak. Ya Allah. Ya Ghani. Ya Allah. Ya Mughni. Ayo, pejamkan mata. Aghnina, ya Allah. Aghnina, ya Allah. Aghnina, ya Allah. Aghnina, ya Allah. Allahumma akfina bihalalika an haramika. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dan wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa khassil maqasidana ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wabil khairi ya fatah faftah wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila wabil khairi ya fatah faftah wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila wabil khairi ya fatah faftah wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila walamma dakhalu min haitsu amaruhum abu ma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم النبي على آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة minta sama Allah Allahumma rizukna ziyaratal haram Allahumma rizukna ziyaratal Allahumma rizukna ziyaratal ya Allah berikanlah kami jalan rezeki yang berlimpah ruah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Jadikanlah takdirkanlah kami menjadi hambamu yang miliarder dermawan, hartawan dermawan, tajir melintir, kaya raya tajir melintir, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak keturunan jodoh, anak keturunan untuk saudara kami, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah rezeki yang berlimpah untuk mereka. Ya Allah, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Anak-anak kami, istri-istri kami, suami, santri-santri kami, jamaah kami semua. Ya Allah, hadirkanlah ya Allah. Hadirkanlah ya Allah. Rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Lindungilah anak-anak kami semua ya Allah. Santri-santri kami, jamaah kami, keluarga kami semua. Hindarkanlah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususan hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabi ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Ibarakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Bikabuli doana qudi hajatina ya Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian ibadah munajat gedor pintu langit telah usai. Usai kita tunaikan hakul yakin ayah bunda. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Yang namanya doa itu 3 tahapan. Ada yang langsung mustajab, ada yang ditunda dulu, ada diganti. Jadi jangan takut. Minta sama Allah. Utang, lunas. Ya. Kabul segala hajat, proyek gol semua. Ya, aset
keangkat semua. Ini alhamdulillah ya Bunda, bulan ini semakin yakin saya. Ya, alhamdulillah sudah berapa aset terjual. Walaupun memang di angkanya masih yang kecil-kecil, masih ikan teri-teri. Nanti aku yakin ada saatnya nanti penjualan aset saya keangkat yang kakap. Aku yakin. Ya. Kenapa? Boleh jadi Allah punya strategi, punya skenario indah buat saya. Jangan dulu diangkat yang gede-gede, nanti sombong pula kita. Kan begitu. Makanya kita dimentalin dulu nih. Ya. Allahu Akbar. Ya. Selamat kepada saudara-saudaraku yang penjualan asetnya sudah keangkat. Tentunya terima kasih atas DK 2,5%-nya. Dan kepada saudara-saudaraku yang belum keangkat, jangan pernah lemah, jangan pernah letih, jangan pernah lesu. Insya Allah janji Allah nggak pernah ingkar. Alhamdulillah, sudah hampir 1 bulan terakhir ini saya konsentrasi untuk penjualan aset. Dan semakin banyak titipan. Semakin ramai datang ke rumah, bukan berobat, tapi titipan jualan aset. Datang ke rumah konsul, bukan berobat, tapi ujung-ujungnya berobat juga sih, apa berobat batin. Jadi ada orang ngatain saya dokter batin. Ya insya Allah. Terima kasih. Sehat semuanya. Barakallahu fikum. Lanjutkan istighfarnya sebanyak-banyaknya. Jangan pelit istighfar. Boleh jadi gara-gara istighfar Allah angkat derajat kita. Boleh jadi gara-gara istighfar ya Allah jadikan kita kaya raya tajir melintir. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu, untuk jantung al-Waqiyah pagi ini saya tidak bisa menjanjikan karena qadarullah ada tetangga yang wafat. Ya. Sorenya itu masih jalan-jalan makan bakso ke depan. Ya, jadi masih jalan-jalan ke depan makan bakso tuh dari kompleks perumahan ini. Sore itu pulang-pulang pingsan. Dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Ya, begitulah ajal manusia. Tidak ada yang bisa menentukan. Ya. Itu dapat informasi dengan suaminya. Sore itu sekitar jam 5 sore itu masih jalan keluar cari makanan. Pulang pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Ternyata udah nggak ada. Nah, kalau sudah urusan ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Istrinya mengendin urut, Bu Sri. Ini ada namanya Bu Sri, tetangga saya. Istrinya mengendin urut. Itu yang tukang urut, punya istri, ya itu yang enggak. Bukan Ustaz Endin, ini bukan. Istrinya mengendin yang tukang urut. Ini beliau Tarekoh Tijani juga. Cara Allah begitu Bunda. Jadi kalau urusan ajal, kita tidak bisa intervensi. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa. Ya. Dimajukan nggak bisa, dimundurkan nggak bisa. Nah begitu ya. Allahu Akbar. Jadi saya tidak bisa menjanjikan apakah pagi ini bisa jantung waqiah atau enggak. Ya. Khawatir kalau saya jantung waqiah, rombongan jamaah datang ke sana. Saya nggak enak kalau nggak ikut. Ya. Begitu ya. Allahu Akbar. Yuk istighfar. Astaghfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.